Oke, teman-teman, selamat malam lagi semuanya. Ya, kembali lagi kita di live trading tanpa baper di Telegram, teman-teman. Hari ini di tanggal 29 Desember ya. Merupakan berarti ini live terakhir ya, teman-teman ya. Bisa dibilang live terakhir di 2024 untuk dari trading tanpa baper, teman-teman ya. Gak ada something special sih, teman-teman ya. Gue nggak ada prepare something special karena memang ya hidup lagi sibuk-sibuknya gitu, teman-teman ya. Hidup lagi sibuk-sibuknya dan hari ini di jam 7.15 malam, teman-teman ya. 7.15 malam, 7.14 ya, ini ya, kurang 1 menit ya. 7.15 malam, di mana kita akan melakukan market update aja, teman-teman ya. Seperti biasa, setiap hari Minggu dan seminggu sekali, teman-teman ya. Nah, teman-teman, gak ada banyak hal yang mau gua ngomongin daripada market kripto sebenarnya, teman-teman, karena kita 1 minggu ini kalau kita lihat kan market lagi bergerak cukup low volume ya, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari hari Senin sampai hari ini ya, sampai per hari Minggu nih, ini pergerakannya benar-benar low volume banget, di mana ya ini bisa dibilang pergerakan market yang cukup stressful ya, teman-teman ya, cukup stressful dan pergerakannya pun agak membentuk sebuah sideways, teman-teman ya, agak membentuk sebuah sideways, pergerakan yang sideways. Dan ya makanya bisa dibilang dari eh, update YouTube terakhir kita yang di sini, di mana gue bilang market crypto itu masih belum bottom dan kapan bull run lagi gitu ya. Nah, itu masih cukup relevan, teman-teman ya, masih cukup relevan dan masih bisa refer ke video sana, yang mana kalau menurut gua bull run itu akan terjadi justru setelah ya, teman-teman ya, setelah kita masuk ke dalam tahun baru, teman-teman ya, yang mana di tahun 2025, which is di bulan Desember ini seharusnya tidak akan ada pergerakan yang sangat-sangat besar, teman-teman ya, in my point of view, teman-teman ya, sekali lagi itu in my point of view. Nah, sekarang kita cuma update aja, teman-teman ya, kira-kira market ini lagi mau bergerak kemana dan apa apa yang terjadi daripada si Bitcoin, teman-teman ya. Nah, jadi as long as what I see, teman-teman ya, apa yang gue lihat dan apa yang gue rasakan gitu ya, apa yang gue rasakan atau pengalaman dalam trading, trading di liburan ini agak susah, teman-teman ya. Di kala liburan Natal ini agak lumayan membuat agak sulit, teman-teman, di mana banyak sekali pergerakan itu agak unexpected, teman-teman ya, agak unexpected. Contoh, kalau misalnya kita ngomongin di lower time frame, teman-teman ya, di lower time frame itu pergerakan itu kayak dari sekian pergerakan ya, misalnya nih, ini kan penurunan, naik, habis itu dia sideways nih, sidewaysnya lama banget, set, tiba-tiba di jam 8 langsung breakout gitu, nggak ada tanda-tanda gitu ya, nggak ada tanda-tanda mau breakout, tiba-tiba langsung breakout aja gitu, langsung breakout naik ke atas. Nah, habis breakout, dia ya bolak-balik kayak gini doang, teman-teman, bolak-balik, seolah-olah mau break, turun dulu, seolah-olah naik mau break, seolah mau break, langsung begitu turun, turun terus, begitu turun-turun terus, sideways lagi gitu kan. Nah, begitu sideways di sini, kita juga bisa melihat waktu itu pergerakan tiba-tiba ada pergerakan besar turun ke bawah, naik ke atas kenceng banget, turun lagi dia, teman-teman ya, turun lagi. Dan sekarang terjadi lagi, teman-teman. Sekarang kan lagi weekend ya, di mana weekend biasa biasa banget bahwa pergerakannya ya agak turun. Nah, gue cuma mau bahas aja kira-kira nih market akan ke arah mana. Pertama-tama gue masih cukup percaya, teman-teman ya, gue masih cukup percaya ujung-ujungnya nanti market akan turun ke bawah 90.500 ya. Again, disclaimer on, teman-teman, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena menurut gue pribadi, secara narasi atau secara bias itu belum ada yang berubah. Dimana kalau kita perhatikan, minggu ini kita mendapatkan closing doji, teman-teman ya, closing yang cenderung doji, di mana Bitcoin ini agak bingung gitu ya, indecision nih, mungkin karena marketnya semingguan ini libur semua, volumenya mengecil gitu ya, volume mengecil dan candlenya pun ikutan mengecil nih. Nah, di mana ini agak cukup membahayakan, teman-teman ya, kalau kita trader yang kayak misalnya trader futures, teman-teman ya, trader futures ini agak jauh lebih sulit, teman-teman ya, di karena kondisi seperti ini. Nah, eh, tapi kalau ditanya ujung-ujungnya kemana, in my point of view masih ada kemungkinan, teman-teman ya, masih ada kemungkinan. I don't know apakah akan benar-benar di minggu depan atau 2 minggu lagi. Ada kemungkinan besar kita akan tetap menutup area fair value gap di bawah sini, teman-teman. Di mana di bawah sekitar 89.000 ke bawah, teman-teman. Ya, itu kalau kita lihat secara perspektif weekly-nya, teman-teman ya. Jadi secara perspektif weekly belum ada perubahan yang signifikan, teman-teman. Nah, kalau untuk daily sendiri, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan sebenarnya market ini sudah membuat yang namanya swing high, teman-teman. Kalau kita pergi ke line chart ya, teman-teman bisa melihat ini market sudah 2 kali membentuk yang namanya swing high. Ya, yang mana ini mempertandakan atau menandakan bahwa terjadi lower high, teman-teman ya, terjadi lower high atau
Kalau kita ngomongin secara structure gitu ya, secara structure artinya Bitcoin ini sudah membuat dua kali penurunan gitu teman-teman. Satu, dua gitu ya. Artinya ini udah dua kali penurunan nih daripada si Bitcoin sendiri. So, kalau lower high ini sudah terjadi, teman-teman ya, lower high ini sudah terjadi, most likely, teman-teman, most likely kita agak sulit ya, teman-teman ya, bisa gue katakan agak sulit untuk kita bisa berbalik ke arah 100.000 terlebih dahulu, teman-teman ya. Bisa jadi daripada area lower high ini dia paling tidak teman-teman ya, paling tidak mungkin area 92.000 ini bisa segera di swipe teman-teman. Apa alasannya? Gue sampai saat ini belum ketemu teman-teman ya. Karena mungkin salah satu hal yang bisa gue ngomong ya karena mungkin masih tahun baru gitu ya. Mendekati kita mau merayakan tahun baru di mana-mana ya teman-teman ya, mau baik di Indonesia baik di luar negeri gitu ya. Di mana harusnya uang-uang itu belum siap gitu ya, uang-uang yang sudah ditarik sama para big traders gitu ya, mereka belum siap nih, belum siap untuk kembali lagi ke pasar gitu ya, kembali lagi ke pasar. Nah, kalau mereka udah siap kembali ke pasar, mungkin 100.000 bisa lebih gampang untuk kita breakout, teman-teman. Ya, nah jadi in my point of view, most likely kita mungkin akan mengalami penurunan. Nah, penurunan akan sampai mana? Nah, kurang lebih masih di area yang sama ya, teman-teman ya, di area yang mana gue katakan di sekitar 85.000 nih teman-teman. Sorry, di bawah 90.000 sampai range di 85.000 yang mana area ini sudah sangat berdekatan sama EMA 90 teman-teman. Nah, bisa jadi EMA 90-nya ini yang menjadi magnet harga dia selanjutnya, teman-teman ya, magnet harga dia selanjutnya untuk daripada si Bitcoin. Nah, itu daripada si Bitcoin, teman-teman ya. Nah, untuk pergerakan lower time frame-nya seperti apa? Nah, kita coba perhatikan, teman-teman ya, bahwa sekarang, teman-teman, apa yang gue lihat ya teman-teman ya, apa yang gue lihat adalah seperti ini, bahwa market itu sebenarnya lagi bergerak sideways nih ya, jadi ini pergerakan sideways-nya market Bitcoin nih, Bitcoin overall ya, atau kalau kita lihat dari line chart kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau gue udah menemukan line chart seperti ini teman-teman, atau menemukan satu area sideways sebesar ini, maka ya segampang gue akan melakukan yang namanya pengukuran di mana gue akan melakukan sell, di mana gue akan melakukan buy. Nah, maka caranya adalah pakai Fibonacci, teman-teman. Ya, pakai Fibonacci. Nah, kalau kita sudah ketemu Fibonacci-nya, matikan semua kecuali 0,5. Nah, intinya teman-teman begini, gampangnya. Setiap kali dia mau ada pergerakan besar, teman-teman, ya, setiap kali mau ada pergerakan besar, pergerakan itu most likely akan terjadi mulai dari, kalau untuk penurunan ya, maka dia akan bergerak dari atas dulu, teman-teman. Nah, ketika dia di atas, dia akan lanjut turunnya lumayan drastis. Kalau dia mau breakout banget. Nah, kalau dia bergeraknya di bawah, atau ini bahasanya adalah secara diskon, teman-teman ya, area diskon, nah maka most likely ini akan naik dulu ke atas, gitu ya. Apakah naiknya akan bisa langsung breakout? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, teman-teman. Bisa jadi dia cuma naik doang sampai ke area sini, baru dia turun. Tapi bisa juga dia dari sini breakout ke atas. Nah, jadi in my point of view, teman-teman, kalau penurunan ini dia sudah mengalami, kalau kita melihat ada momentum yang melemah, teman-teman, ada momentum yang melemah sejak pertama kali dia tertahan dari area sideways, ya, tep gitu ya, sideways, turun lagi, dan sekarang melemah nih teman-teman. Nah, pelemahan ini most likely akan mendorong harga dia untuk naik terlebih dahulu. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena secara teori gitu ya, secara teori area yang harusnya membuat dia menurun lumayan drastis itu adalah ketika dia berada di area sini, ada selling pressure gitu ya. Ketika ada selling pressure, barulah diturunkan ke bawah. Nah, jadi kurang lebih mungkin gambaran yang bisa gue perhatikan seperti itu dulu kalau daripada sideways areanya. Nah, tapi gimana nih dengan pergerakan lower time frame-nya? Nah, kalau berdasarkan lower time frame, teman-teman, kita bisa melihat bahwa saat ini Bitcoin ini bergerak seperti membentuk trend line. Kalau di sini, ya ada channel nih teman-teman. Ya, nah nih di sini ada channel. Nah, channel ini teman-teman agak lumayan tricky sebenarnya, karena begini teman-teman. Eh, Pengenaan channel ini itu benar-benar terjadi kenanya di weekend, ya. Jadi trendline resisten ini terjadinya kenanya di weekend, which is di weekend itu biasanya tidak ada pergerakan yang besar. Ya, which is di weekend biasanya tidak ada pergerakan yang besar. Nah, maka kalau gue lihat pergerakan market seperti ini, teman-teman ya, bisa jadi teman-teman, bisa jadi ya, ingat ya, bisa jadi area di sini itu adalah area liquidity, gitu. Area di sini itu adalah area liquidity yang lagi ditargetkan sama market, gitu, lagi ditargetkan sama market. Kenapa? Karena gue bisa katakan kalau dia di area sini itu tidak kuat turun, teman-teman. Nah, artinya tuh bensinnya tuh lagi kurang nih.
bensinnya lagi kurang. Nah, butuh yang namanya liquidity. Nah, sedangkan liquidity yang terletak itu cuma ada di sini. Liquidity yang terletak. Nah, maka kalau dengan posisi seperti ini, teman-teman, posisi seperti ini, nah maka gue akan tarikan satu Fibonacci lagi dari ujung atas sampai ke ujung bawah sini. Nah, Fibonacci yang ini yang akan menjadikan patokan gua untuk market melakukan penurunan. Ya, nah, jadi dari sini sampai ke sini. Jadi gue anggap ini the bottom itu sudah selesai. Ya, bottom waktu di hari Jumat udah selesai. Ini peak waktu di hari Kamis. Nah, selanjutnya harusnya pelan-pelan kita akan mencari area di atas terlebih dahulu sebelum kita turun ke bawah 90.500. Nah, itu in my point of view, teman-teman ya. Lebih kurangnya seperti itu, tapi gue tidak bisa jelaskan secara lebih rinci apa alasan dia bisa naik sampai ke atas banget gitu. Ya, karena sampai saat ini kita masih melihat ini area sideways. Kecuali kalau kita melihat tiba-tiba ada satu penurunan yang memakan low di bawah sini, 93.000. Nah, ini kalau sampai low yang di bawah 93.000 ini terjebol, nah mungkin di sanalah kita bisa mempersiapkan bahwa mungkin ini akan masih melanjutkan penurunan ke bawah. Ya, tapi kalau selama dia masih berbentuk seperti ini, nah kita bisa wanti-wanti atau kita bisa hati-hati bahwa ada kemungkinan untuk si Bitcoin bisa bounce ke sini dulu, ya ke area-area sini dulu antara dua itu sebelum dia turun ke bawah. Nah, ada apa di dua situ, teman-teman? Nah, kalau di dua situ ada apa? Gue cuma bisa ngomong satu hal, teman-teman. Ya, gue cuma bisa, bukan ngomong, tapi bisa kasih satu kondisi gitu ya, satu area gitu, satu area di mana area tersebut adalah yang gue sebut sebagai breaker block gitu, ataupun institutional candle, yaitu di area sini. Ya, jadi ini adalah resisten become support yang paling ideal, yaitu di 97.000 sampai 98.000. Ya, nah jadi 97 sampai 98 ini adalah area yang gue lihat. Nah, ini apa kok yang di tengah-tengah ini kok? Nah, ini tuh sekitaran area pertengahan, teman-teman. Ini area pertengahan daripada sideways. Nah, ini selalu ya di dalam sebuah sideways itu bakal ada area pertengahannya, teman-teman. Ya, nah yang ini. Nah, ini adalah 95.700. Nah, ini sempat tersentuh nih tadi. Ya, sempat tersentuh. Nah, nanti kita lihat, teman-teman. Bisa jadi dia bergerak seperti ini langsung turun, atau bisa jadi dia bergerak ke sini baru dia turun. Nah, semua tergantung di hari Senin, teman-teman. Ya, semua tergantung di hari Senin. Yang pasti kalau gue lihat dari area sini, kalau kita mau melakukan posisi short agak kurang wise ya, agak kurang bijak. Walaupun kita masih tetap mengikuti lower high-nya gitu ya, agak mengikuti lower high-nya, tapi di dalam kondisi seperti ini kalau kita perhatikan ini adalah area sideways yang murah, teman-teman ya, atau kalau kita bahasanya ini adalah area discount gitu ya. Ini dalam bahasa ICT ya. Di atas ini adalah area premium. Jadi lebih better gitu ya, lebih baik kita lebih baik berarti kalau lebih better ya, lebih baik kita melakukan kalau mau melakukan posisi penjualan itu adalah ketika memasuki area premium ya. In my point of view seperti itu, teman-teman. Ya, jadi masih belum ada update yang cukup besar atau major. Jadi gue masih cukup percaya pergerakan low volume ini akan mendorong harganya untuk turun sampai ke di bawah 90.000. Kapan akan tercapai? Tidak tahu. Ya, bisa jadi ini teman-teman ya, bisa jadi narasinya adalah seperti ini. Bisa jadi ya, teman-teman ya. Ini yang mungkin gue kebayang aja di otak gitu ya, kebayang di otak gue. Bisa jadi nah, demand licatnya ini gitu ya, demand licatnya ini tugasnya gitu, bukan tugasnya ya, atau si market maker gitu ya, si market maker itu tugasnya cuma satu. Mungkin dia itu mau membiarkan, biarlah dulu gitu loh. Biarlah dulu katanya monthly-nya tuh dikasih doji-doji dulu. Jadi gue jagain di 98 atau mungkin gue bikin close pas-pasan banget nanti di 100.000 di tanggal 31 gitu ya kata market makernya. Nah, nanti begitu bulan depan gitu ya, begitu bulan depan masuk bulan depan, awal-awal bulan depan, gue akan bikin seolah-olah monthly candle-nya itu terbreakout ke bawah, terbreakdown ke bawah supaya orang-orang ke sideline mereka jual gitu kan, mereka pada jual. Nah ini yang kalau kata bahasa smart money konsepnya adalah previous month low gitu kan, previous month low. Nah liquidity-nya ada di situ tuh teman-teman. Jadi liquidity di sana dia serap lagi langsung ditarik ke atas gitu ya, langsung benar-benar ditarik ke atas. Nah kurang lebih seperti itu yang mungkin gue bisa bayangkan teman-teman. Jadi area ini itu mungkin lagi dipersiapkan oleh si smart money gitu ya, oleh si smart money untuk di breakoutnya nanti aja di bulan depan gitu katanya. Biarin aja di bulan depan biar gue bikin seolah-olah
market tuh nggak bisa naik lagi gitu. Nah ya, mungkin bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Itu yang gua bayangkan teman-teman. Oke, so itu aja untuk si Bitcoin. Nah, hari ini gua akan membagi sebuah narasi ya teman-teman ya, bukan sebuah narasi ya, tapi sesuatu hal yang gua pantau gitu ya, yang gua pantau dan mungkin bisa jadi pantauan juga buat kalian gitu ya. Bisa dibilang ini calls lah teman-teman ya, calls dari sekian banyak video-video yang kita biasa dulu-dulu kita sering nge-call gitu ya teman-teman ya, ada sesuatu yang mencurigakan, gue share ke teman-teman gitu ya. Nah, hari ini gue cuma mau bahas satu satu hal aja teman-teman ya, bahwa gue lagi memperhatikan daripada sektor collectible NFT atau lebih singkatnya adalah NFT. Ya, ini seru nih teman-teman. Kenapa ini seru? Karena gue itu adalah orang yang paling cinta. Gue paling cinta kalau marketnya tuh lagi sideways. Gue paling suka kalau marketnya tuh lagi sideways ataupun dia lagi bearish, teman-teman. Ataupun dia lagi bearish ya. Kedua hal itu malah gue lebih suka dibandingkan market yang bullish. Kalau market yang bullish, beli apapun semuanya naik gitu. Beli apapun semuanya naik. Tapi kalau market bearish atau market sideways, itu belum tentu kita beli apapun semua naik. Ya, jadi, nah disitulah keseruan market itu titiknya itu sejak di mana apa untuk kita menemukan sesuatu yang bisa naik di kala lagi sideways ataupun lagi bearish, teman-teman ya. Nah, maka gue lihat teman-teman, sekitar satu minggu ini ada pergerakan yang lumayan menarik daripada NFT punya narasi, teman-teman ya. Tapi ini nggak semua NFT, teman-teman ya. Again, ini tidak semua NFT. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada satu dan dua koin yang lumayan terkenal dari dulu, teman-teman ya, dari dulu sampai sekarang, yaitu adalah si Origin Protocol atau OGN dan juga GMT. Kedua ini itu sudah pasti adalah sebuah NFT yang cukup besar. Dan kalau kita ngomongin ke orang-orang di Web3, itu rata-rata mereka tahu, teman-teman. Rata-rata mereka tahu nih, si OGN dan juga GMT. Nah, OGN ini tentu itu adalah pure NFT, teman-teman. Kalau GMT itu dia datangnya dari Metaverse, teman-teman. Ya, dia datangnya dari Metaverse, Green Metaverse Token. Nah, makanya kalau Metaverse dia udah pasti NFT. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman. Apakah cuman karena sesimpel GMT sama si siapa tadi OGN yang naik? Ternyata tidak, teman-teman. Jadi ada satu hal yang menarik nih. Kalau teman-teman perhatikan, baru-baru ini itu ada satu meme coin yang baru listing yang namanya Pengu. Ya, Pudgy Penguin nih. Nah, Pudgy Penguin ini kalau teman-teman tahu itu ada NFT-nya gitu ya. Jadi kalian cari aja Pudgy Penguin NFT. Ini yang paling membuat terkenal atau membuat Pudgy Penguin gitu ya, Pudgy Penguin itu menjadi satu meme yang cukup menarik di mana ada NFT-nya. Nah, ini koleksinya ada di OpenSea, ada di Blur juga ada dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, dan sejak listingnya Pengu, kalau teman-teman lihat ada beberapa koin-koin NFT yang penting ya, yang mengalami kenaikan ya. Kedua nih contoh, ini adalah si Magic Eden. Ya, ini salah satu yang volumenya paling gede. Nah, Magic Eden, teman-teman. Magic Eden atau MA. Nah, itu di saat teman-teman perhatikan ya, ingat ya, kita lihat lagi ya, Bitcoin mana Bitcoin. Nah, ini adalah chart Bitcoin selama kurang lebih 2 minggu gitu ya, kurang lebih 2 minggu nih, kurang lebih satu dua ya, mulai dari 17 Desember ya sampai 29 Desember dia malah mengalami penurunan. Sedangkan Magic Eden 19 Desember, 19 Desember sampai sekarang itu malah mengalami kenaikan. Magic Eden. Walaupun mungkin katanya, oh, tapi wajar kok, ini karena koreksi kok. Karena udah koreksi, dia balik ke atas. Nah, cuma kalau kita ngomong kan harusnya kalau altcoins turun, semuanya ikutan turun dong. Nah, ini Magic Eden kok geraknya berbeda nih. Si Magic Eden geraknya berbeda. Nah, itu baru si Magic Eden, teman-teman. Nah, kita lihat tadi si GMT. Kita lihat tadi si GMT. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia bergerak itu cukup berbeda nih daripada koin-koin lain. Ini bergeraknya kenceng banget sampai 72%. Ya, entahlah ada news apa nih kemarin soalnya sampai sampai semua koin-koin spot to earn-nya itu pada naik juga. Ya. Nah, si OGN juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan juga, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa koin-koin yang penting gitu ya, koin-koin yang penting di NFT punya sektor itu mengalami kenaikan. OGN ya yang gede-gede. Kita cari lagi ya yang gede-gede. ApeCoin ini kayak ApeCoin sih bisa, nah NFT juga lah, ApeCoin ini NFT juga, kita coba perhatikan ya ApeCoin. Nah kalau ApeCoin dia mengalami penurunan ya, tapi kalau kita lihat di sini ini masih hijau-hijau nih teman-teman ya, masih hijau-hijau, ini masih berusaha hijau terus nih
Dari tadi hijau, 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 hijau. Nah, sampai hari ini pun sebenarnya ini masih kelihatan mau hijau nih, mau menghijau si AP ini. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat ini beberapa koin-koin yang ada di sana itu kenaikannya lumayan dan Pengu pun termasuk teman-teman, termasuk si Penguin ini. Termasuk si Mocha ini bukan ya, teman-teman ya, karena Mocha ini dia lebih ke Animoca Brands. Dia tuh lebih ke investmentnya aja yang banyak NFT, teman-teman ya. Pengu, Penguin USDT ya, Pengu, 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 Pengu. Nah, Pengu juga sama, teman-teman. Kalau kita lihat dia malah mengalami kenaikan sampai 90% dari low-nya ya, dari low-nya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, nah maka kalau dalam hal ini gue melihat dari sekian banyak koin yang masih terlihat uptrend, teman-teman, atau terlihat majornya ya, major major koin ya, teman-teman ya. Jadi bukan koin-koin kecil nih. Mungkin kalau kita ngomong koin-koin kecil seperti AI atau meme adalah yang masih uptrend. Tapi kalau kita lihat seperti NFT, koin-koin yang gedenya seperti GMT, Magic Eden, Pengu gitu ya, OGN gitu ya, OGN, apa nggak terlalu gitu ya, itu masih mengalami uptrend yang lumayan dibandingkan kalau kita pergi ke koin-koin lain, teman-teman, ke koin-koin lain. Contoh, kalau kita lihat ke ENA aja gitu. Nah, ENA malah dia membuat head and shoulder. Ya, ENA malah membuat head and shoulder. Nah, ENA malah membuat head and shoulder yang lumayan besar gitu. Ya, dan lain-lain. Ondo pun juga bahkan mengalami penurunan downtrend yang lumayan lumayan drastis ya. STX malah jauh lebih parah nih sejak kita bahas waktu Bitcoin ekosistem itu, teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih ingat kita bahas Bitcoin ekosistem, naik bentar jadi turun turun manjang gara-gara si Bitcoinnya mungkin melemah, teman-teman ya. Bitcoinnya melemah gitu. Link pun ya agak-agak downtrend dikit ya. XRP belum downtrend banget gitu. Aptos, nah, kacau banget nih. Jadi kalau kita lihat beberapa koin-koin, kalau kita lihat itu banyak banget yang mengalami penurunan. Cuma kalau kita lihat di rata-rata koin di NFT lah, ini kok malah naik-naik nih. Malah pelan-pelan mulai-mulai naik nih. Nah, jadi gue lagi memperhatikan NFT punya sektor. Dan ketika gue mengetahui ada satu koin atau satu sektor ini, NFT ini yang lumayan gainersnya itu lumayan tinggi, teman-teman. Gue mengecek data-data dari data yang gue bisa akses di The Block. Ya, jadi kalau teman-teman pergi ke The Block, ya pergi ke The Block, teman-teman ke bagian datanya, lalu teman-teman lihat ke sebelah kiri, lalu pergi ke NFT overview, ya NFT overview. Jadi kalau kita lihat, teman-teman kalau masih ingat gitu ya, kalau teman-teman masih ingat, Pengu atau Puji Penguin itu, Puji Penguin ini ya, Puji Penguin itu dia listing kan kurang lebih di Desember nih, teman-teman ya. Listingnya kurang lebih di Desember. Nah, sebelum dia listing, dia tuh jualan NFT, teman-teman. Nah, waktu dia jualan NFT, itu menyebabkan Ethereum. Nah, kita lihat ya, teman-teman ya. Ini, nah nih, fokus ke sini, teman-teman. NFT trade volume by chain. Yang bagian sini. Ini kalau mau gua expand, agak susah nanti lihatnya. Ya, agak susah. Jadi gua nggak expand ya. Nah, ini gua lihat kayak gini nih. Oke, nah nih si Ether, fokus ke Ethereum-nya teman-teman, fokus ke yang Ethereum. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, ini toh, sorry, 12 menit, 12 M. Udah bener sih 12 M ya harusnya. Nah, selama 1 tahun terakhir teman-teman, selama 1 tahun terakhir yang warna biru ya teman-teman ya, yang warna biru. Nah, di bulan bulan ini bukan bulan ini minggu lalu, di minggu lalu itu ada volume yang sangat tinggi teman-teman, menyamai volume yang ada di Januari 2024 ya, Januari 2024. Nah, kalau kita mau lebih lebih detailnya lagi, nah teman-teman bisa pergi ke NFT Art and Collectible sama NFT Marketplace ya, NFT Marketplace sama NFT Art and Collectibles. Oke, udah perhatikan ya. Ini nge-lag pula ini. Bentar teman-teman ya, agak nge-lag dia. Nah, ntar lagi keluar. Nah, nih ya teman-teman nih, si Puji Penguin nih teman-teman. Nah, Puji Penguin ini tiba-tiba membuat Desember itu volume yang sangat tinggi daripada perdagangan NFT. Jadi hal ini teman-teman, hal ini tentu mendatangkan, sorry. Nah, mendatangkan kalau kita pergi ke marketplace, ya kalau kita pergi ke marketplace, mendatangkan fee dan revenue yang sangat tinggi di Ethereum NFT marketplace.
Ya, jadi OpenSea dapat duit gitu. Blur itu juga dapat duit. Ya, nah di NFT lagi. Di Ethereum, nah itu ada dua yang paling gede, yaitu adalah si OpenSea dan juga Blur ya. Yang mana ini dari dulu sampai sekarang orang-orang kalau transaksi itu pasti pakai dua ini, either OpenSea atau enggak pakai Blur. Nah, dua inilah jadi ketika si Pudgy Penguin itu ya, si Pudgy Penguin atau Pengu itu masuk ke market gitu ya, masuk ke market. Nah, itu menyebabkan NFT punya monthly volume itu meningkat, teman-teman. Ya, nih kalau kita lihat ke bawah nih NFT fee-nya. Akhirnya gitu ya, dari sejak terakhir di Desember 2023, Januari, Februari, Maret itu lumayan tinggi, yang mana waktu itu market lagi peak-peaknya ya, teman-teman ya, lagi tinggi-tingginya tuh market tuh, sorry, lagi tinggi, lagi tinggi-tingginya. Nah, waktu itu di kala yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang waktu market bull run tuh, waktu market bull run dari mulai Desember ya, mulai Desember sampai ke Maret. Nah, itu si Bitcoin lagi rally gitu ya. Nah, itu mengalami fee yang paling tinggi. Nah, sekarang masuk ke bulan Desember nih, masuk ke bulan Desember. Nah, si OpenSea sama Blur gara-gara si Pudgy Penguin-nya tadi, gara-gara si Pudgy Penguin itu mengalami volume yang cukup signifikan. Nah, ini pasti, apakah ini dampaknya jangka pendek kok? Nah, itu tergantung teman-teman melihatnya seperti apa gitu. Itu tergantung teman-teman melihatnya seperti apa. Tapi teman-teman yang gue perhatikan makin ke sini gitu ya, makin ke sini meme coin pun banyak yang punya NFT, teman-teman. Jadi, nah ini tuh ibarat kata ini adalah the second naratif yang mungkin akan terangkat gara-gara meme coin. Jadi kalau kita kemarin menyadari, teman-teman, kalau kita kemarin menyadari bahwa waktu kalau teman-teman masih ingat kita pernah call soal Dex season kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, Dex season ini gue kasih tahu teman-teman kenapa bisa naik itu alasannya karena meme coin dan akhirnya rata-rata Dex itu semuanya naik. Mau teman-teman ngomong Dex dari Base, Dex dari Aptos, Dex dari Solana, Dex dari Sui dan lain sebagainya itu di top gainer, ya itu jadi top gainer semua. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita perhatikan trennya, yang mana gue nggak bisa kasih teman-teman tunjuk gitu ya, karena itu cuman gue lihatnya dari social observation, seperti gue melihat dari Twitter gitu ya, seperti gue juga melihat dari apa yang diomongin lah, apa yang lagi diomongin di market, itu rata-rata meme coins itu sudah mulai beranjak ke NFT, teman-teman, beranjak ke jualan NFT. AI agent pun, kalau teman-teman lihat AI agent, itu pakai NFT, teman-teman, ya, AI agent yang sekarang kalau kita lihat nanti ada Luna, ada siapa. Nah, itu rata-rata pakai NFT, teman-teman. Ya, jadi pakai sistem yang namanya non fungible token. Nah, narasi ini mungkin akan berjalan, teman-teman. Mungkin akan berjalan sampai at least kalau menurut gua ya, menurut gua pribadi mungkin sampai bulan depan. Sampai bulan depan atau 2 bulan lagi, teman-teman. Jadi the first narasi yang mungkin bisa terjadi gitu ya, the first bisa terjadi selain daripada Bitcoin ekosistem yang kemarin kita sempat ngomong gitu ya, Bitcoin ekosistem yang kita sempat ngomong, itu adalah si NFT ini, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat banyak banget koin-koin di sektor NFT itu mulai mengalami kenaikan. Ya, nah, again, itu aja yang gue bisa bahas, teman-teman ya, daripada sektor NFT. Nah, gue cuman akan kasih satu watchlist yang lumayan eh, menarik lah buat teman-teman untuk perhatikan beberapa waktu ke depan gitu ya. Jujur gue nggak ketemu banyak watchlist yang menarik gitu ya. Makanya gue cuma bisa share satu juga. Dan kebetulan satu ini adalah satu yang lumayan gede. Nah, gue mungkin nggak bisa kasih spesifik alasannya apa, teman-teman, karena masih lebih banyak daripada itu, tapi gue akan kasih satu satu aja, teman-teman. Gue akan kasih satu spesifik alasan fundamentalnya, ya. Sorry, bukan spesifik alasan fundamental. Satu alasan fundamentalnya kenapa gue akan kasih kalian satu watchlist ini, gitu. Dimana gue memperhatikan itu dari DeFi lama di bagian top protokol, teman-teman. Oke, top protokol. Ya, nanti kita bahas. Nah, kalau bahas yang Deski-Deski ini kita bahasnya di waktu kita di luar live ini. Ini kan kita upload ke YouTube ya. Yang nggak diupload ke YouTube itu buat teman-teman yang join di Telegram ya. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin lagi nonton lewat YouTube nantinya, lewat YouTube. Nah, kalau teman-teman mau banyak diskusi lebih lanjut sama gua gitu ya. Nah, teman-teman boleh join Telegram kita, teman-teman ya. Join Telegram kita di TTB Crypto, teman-teman ya. Nah, nanti biasanya setelah live itu gue banyak memberikan insight-insight gitu ya, insight-insight yang ibarat kata ini untuk jadi bekalnya kalian gitu ya, bekalnya kalian, diingat aja gitu, diingat kira-kira menurut gue pribadi itu seperti apa gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang dari Telegram belum subscribe, bantu subscribe ya teman-teman ya. Ini udah 327, lumayan ya teman-teman ya. Gue aja nggak sadar, gue nggak sadar udah 300-an aja. Nah,
Di sini ya teman-teman ya, jadi kita balik lagi ke yang tadi kita ngomongin soal NFT. Nah, di bagian top protokol, teman-teman kalau mau lihat Ethereum, tadi kan kita ngomongin Ethereum teman-teman ya, NFT-nya kan tadi ada OpenSea gitu ya, OpenSea sama Blur. Kalau kita pergi ke bagian sini, lalu kita lihat ada yang namanya NFT, NFT. Nah, di sini teman-teman ya, nih kita agak zoom in dikit. Sorry. Ya, kita zoom in dikit. Nah, teman-teman lihat ya. Ada dua teman-teman yang paling besar, yaitu adalah NFT lending. Sorry, ada dua sektor yang lumayan besar, NFT lending dan NFT marketplace, dan itu dipegang oleh Blur Bits serta Blur Lending. Nah, Blur Bits dan Blur Lending itu keduanya adalah produk daripada Blur. Oke. Nah, jadi hari ini secara spesifik gua memberikan satu watchlist ke teman-teman yang lumayan menarik, yaitu si Blur. Ya, Blur. Mungkin ini bukan sebuah narasi yang baru, bukan sebuah token yang baru sehingga aduh kayaknya nggak menarik kok, ya bodo amat lah, gue skip aja. Tapi ya silakan kalau teman-teman mau skip ya it's okay gitu ya. Gue cuman share aja teman-teman ya, yaitu adalah si Blur. Nah, Blur ini sudah banyak listing di beberapa tempat ya, ada di Coinbase, ada di Upbit, ada di Binance gitu ya. Udah lumayan lengkap lah teman-teman ya. Nah, secara FDV gitu ya atau fully dilatednya gitu ya, dia sekitar 30% lagi belum keluar. 33% teman-teman ya. Sorry. 2,13 B berarti sekitar 30%. 70, 90. Ya, 30%. 30% lagi belum keluar, teman-teman ya. Jadi secara market cap ini sudah lumayan gede, teman-teman, 534. Nah, ya, teman-teman. Jadi dia ada di sektor NFT dan sekarang kita coba perhatikan, teman-teman, apa yang membuat gue juga cukup menarik selain daripada fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat Blur, teman-teman, kalau kita lihat Blur ya, nah ada satu hal aja yang mungkin gue bisa lihat cukup menarik. Yang pertama, teman-teman, ya, yang pertama. Yang pertama adalah gue akan melihat daripada monthly chart-nya. Ya, ini nggak ada volume, teman-teman ya. Di sini nggak ada volume. Nah, di monthly chart gue cuma bisa melihat satu hal, teman-teman, bahwa di monthly chart dia mengalami yang namanya false break. Ya, dia mengalami yang namanya false break. Nah, false break ini, teman-teman, kalau teman-teman masih percaya ya bahwa Bitcoin itu ujung-ujungnya akan ke 150 ribuan atau something gitu ya, masih akan bull run dari titik sini gitu. Maka kita harus percaya teman-teman bahwa Blur ini belum selesai sampai di sini. Kenapa? Bisa jadi gitu ya. Kalau dengan fundamentalnya yang cukup oke, nah yang mana teman-teman nanti bisa cari sendiri gitu ya, fundamentalnya cukup oke. Kemungkinan di money chart dia ini sedang membentuk yang namanya double bottom. Oke, double bottom. Nah, double bottom ini, nah, teman-teman hitung sendiri untuk targetnya, ya, hitung sendiri untuk targetnya. Tapi gue katakan aja teman-teman, kalau dia sampai ke neckline dari harga sekarang, itu ada upside sekitar 180%, ya, sekitar 180%. Atau kalau kita mau buletin itu di 200%. Oke, nah itu upside-nya dulu teman-teman ke bagian neckline, ya. Kita nggak ngomongin sampai ke bagian atas, nah, yang mana kalau ke bagian atas nanti teman-teman banyak halunya, ya banyak halu. Nah, itu pertama teman-teman. Jadi di sini kita melihat ada potensi gitu ya, ada potensi di mana dia bisa membuat yang namanya double bottom. Jika NFT punya narasi itu berjalan, teman-teman ya. Pertama itu. Ya, jadi pertama adalah si monthly chart-nya nih. Nah, kedua, kalau kita lihat daripada weekly chart, ya kalau kita lihat daripada weekly chart, sekarang posisi daripada Blur itu sangat dekat sama trend line-nya, teman-teman. Sangat-sangat dekat sama trend line-nya. Ya, ini sangat dekat sama trend line dan kalau kita masuk lagi ke dalam daily ya, masuk lagi ke dalam daily, kita bisa melihat teman-teman bahwa kalau kita lihat di sini sempat di sini terjadi yang namanya cup and handle. Ya. Nah, cup and handle ini sudah di breakout teman-teman. Sudah sempat di breakout. Nah, sebegitu sudah selesai breakout, dia lagi retest sekarang posisinya, teman-teman. Nah, jika hal ini cukup membantu, teman-teman ya, jika hal ini cukup membantu untuk kita memastikan bahwa, oh oke, area ini tuh sepertinya adalah area support atau area-area banyak pembeli. Dimana kalau, sorry, ini kalau kita pakai Binance punya chart, lebih enak lagi, teman-teman. Kalau kita pakai Binance punya chart ya, ini lebih enak lagi. Nah, jujur gue sendiri, gini deh, gue share ke kalian deh. Gue share ke kalian ya. Mungkin gue minta izin dulu sama teman-teman yang ada di BPV gitu ya. Gak apa-apa, gue share aja satu market outlook. Nah, di sini. Oke. Nah, besok kita ngomong. Nah, ya, ini volumenya, teman-teman. Ini volumenya. Ini yang kalau kata orang fixed range volume profile, di mana banyak orang yang melakukan pembelian. POC-nya.
point of control-nya itu ada di sini. Ya, ini kalau kita lihat chart di Binance. Oke, nah jadi area ini itu banyak sekali pendukung bahwa area ini adalah area support. Ya, nah maka kalau teman-teman percaya area ini adalah area support, ya area support, ada kemungkinan untuk si blur itu bisa naik ke atas. Oke, nah so in my point of view seperti itu ya. Atau kalau kita lihat ya intinya dia bergerak seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi selama dia tidak breakdown daripada 0,18, which is itu adalah downside sekitar 30%, masih ada kemungkinan blur untuk bisa naik ke atas. Ya, jadi itu aja teman-teman untuk watchlist hari ini. Semoga cukup bermanfaat. Teman-teman, again disclaimer on, semua analisa gue tidak ada yang bersifat pasti gitu ya. Semua udah gue tulis di deskripsi teman-teman ya, sudah gue tulis di deskripsi dan lain sebagainya. Dan semoga watchlist yang hari ini gue bagikan cukup bermanfaat buat teman-teman dan market update-nya juga cukup membantu buat perjalanan teman-teman minggu-minggu ke depan ya teman-teman ya. So mungkin juga dari gue selamat dari gue selamat liburan, selamat libur Natal teman-teman, dan juga bentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. So itu aja yang gue bisa sampaikan untuk ke teman-teman hari ini. Thank you teman-teman, bye bye and see you on next live.